Nah, jadi di dalam beribadah ada yang harus diapakan adalah motivasi yang ada dalam ibadah. Mutu ibadah harus kita tingkatkan. Di dalam realitanya, mutu ibadah yang harus kita tingkatkan. Banyak hal. Banyak yang harus kita robah. Akan tapi cobalah kita ambil dahulu dengan mutu berdoa kepada Allah SWT. Saya tahu bahwa setiap yang hadir semuanya berdoa kepada Allah SWT. Akan tapi pernahkah kita meningkatkan mutu berdoa kita kepada Allah SWT? Sebagian kita berdoa tapi kita tidak pernah melihat bekas ijabah dari Allah SWT. Berdoa tapi tidak pernah. Dan dia pun merasakan itu sudah menjadi hal yang lumrah, sudahlah. Akan tapi tahukah kita bahwa doa seorang yang saleh itu sangat luar biasa, bisa merubah alam dan dunia. Ini Nuh alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah SWT. Pada Rabbahu, dia angkat kedua tangannya kemudian dia berdoa, Anni maghlubun fantasir. Sungguhnya saya ya Allah kalah dari kaumku, maka menangkanlah. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan karena doa tersebut pintu langit. Pernahkah kita tingkatkan doa kita sampai seperti tingkat itu? Yang mana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rubba ash'as akhbar dzu timraini law aqsama 'ala Allahi la abarra. Berapa banyak orang yang kusut masai karena memang dia tidak bisa berpacu dengan manusia dalam keindahan pakaiannya. Dia tidak punya waktu untuk itu. Waktunya untuk doa. Zutimrain, pakaiannya hanya terbeli cuma 2 buah. Akan tapi apa yang dia lakukan, dia lebih dari orang-orang kaya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau seandainya diangkat kedua tangannya, maka tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Adakah ada orang yang lebih hebat dari itu? Tidak ada. Tapi pernahkah kita tingkatkan? Kita butuh orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang mujabud da'wah. Sehingga musibah yang banyak kejadian pada umat ini akan hilang, akan jatuh, akan hilang semuanya ketika dia datang. Kita berbondong-bondong datang kepadanya, kemudian kita katakan, "Wahai fulan, doakan kami tahu engkau adalah orang saleh." Sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Datang mereka kepada Rasulullah SAW setelah meninggal Rasulullah SAW. Datang mereka kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Datang kepada orang-orang yang memang masyhur, mujabud da'wah. Di setiap zaman ada, di zaman kita tidak ada musibah. Kapan kita meningkatkan mutu doa kita kepada Allah SWT? Seorang muslim berdoa kepada Allah SWT sangat naif kalau seandainya dia tidak pernah meneteskan air matanya dalam doa. Sangat naif. Berarti belum dia melangkah di dalam ibadah. Saya katakan orang yang belum pernah menangis di dalam doanya, berarti benar bahwa dia belum melangkah. Belum tahu dia cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum tahu bagaimana dia bisa mengambil hati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bercinta. Bagaimana dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Saya pastikan dia belum tahu. Dia harus banyak belajar kepada Allah Azza wa Jalla. Bermuamalah dengan Allah. Mengetahui bagaimana tempat-tempat Allah cintai dan tempat-tempat Allah benci adalah hal yang mutlak bagi seorang muslim. Sehingga doanya benar-benar menggelegar di arsy. Terdengar di langit yang ketujuh, walaupun tidak terdengar di langit di dunia ini. Celaka dunia. Apa yang harus dilakukan di dunia? Tidak. Uwais Al-Qarni. Hadis yang sebentar lagi mungkin akan kita bahas setelah Ramadan. Uwais Al-Qarni. Apa dia dengan dunia? Tidak ada ya. Ketika seluruh sahabat disibukkan untuk mencarinya, dia sudah diberikan pensucian oleh Rasulullah SAW sebelum dia lahir. Belum lagi dia balik, telah akan datang kepada kalian orang dari suku Qarn, dari Yaman, dari suku Qarn bernama Uwais. Kalaulah nantinya kalian bertemu dengannya, mintalah doanya. Minta doanya. Kenapa? Uwais adalah orang yang pandai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia orang ibadah. Dia tidak sahabat Rasulullah, levelnya tidak Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi Rasulullah SAW meminta Abu Bakar, Umar, Utsman untuk bertemu dengan Uwais minta ampun.
Saya berharap ada di antara seorang muslim di antara kita ini, semua dai datang kepadanya meminta berikan ampun kepada Allah. Langkah titipkan doa saya kepada Allah agar Allah memasukkan saya surga, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Datanglah Uwais, dan setelah letih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Rashid, setiap harinya, hari-hari haji beliau menjadi Amirul Mukminin, Amir, menjadi pemimpin haji. Dilihat orang-orang yang datang dari Yaman, setahun, 2 tahun dia cari tidak temukan. Di tahun setelah berapa tahun, maka dia baru mendapatkan sebersih berita, secercah berita tentang Uwais setelah berletih bertahun-tahun karena perintah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Datanglah dia. Apa kata orang-orang Yaman? Akan datang memang orang Qarn, dari suku Qarn, kabilah Qarn. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan jawaban engkau, wahai Amirul Mukminin, kepada mereka. Tiba-tiba memang benar datang suku Qarn kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian dari Qarn? Benar Amirul Mukminin. Siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Apa kata pemimpin mereka? Rasanya dalam jumlah kami sebanyak ini tidak ada yang bernama Uwais, Amirul Mukminin. Tidak ada. Tapi cobalah tanya di belakang. Dia orang pesuruh kami, orang yang membersihkan piring, orang yang memberikan makan unta. Kayaknya dia bernama Uwais. Kayaknya dia bernama. Coba lihat bagaimana keterasingan Uwais. Orang yang selama ini membawanya tidak tahu namanya karena tidak dikenal. Datang kepadanya Umar, mulai terbersih berita al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, terselip di bumi Allah Azza wa Jalla. Al-atqiya, orang yang bertakwa, yang lebih baik daripada setengah penduduk bumi mungkin, insyaallah taala. Dia datang kepada Uwais. Uwais, apa kata Uwais Al-Qarni? Tidak akan tetapi pengembala onta dan pesuruh orang. Coba lihat bagaimana ikhlasnya Uwais, pengembala onta dan pesuruh orang. Tidak, engkau bernama Uwais? Iya, ibu saya memberikan saya Uwais. Bukalah baju engkau. Bukalah. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Bukalah, saya ingin melihat. Dibukalah oleh Uwais. Perutnya dilihat, kiranya ada sebesar dirham bekas penyakit sopak yang menimpanya. Dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah sembuhkan penyakit tersebut kecuali sebesar dirham yang tersisa di perutnya. Dipeluknya oleh Amirul Mukminin, orang yang saleh tersebut, orang yang lebih baik dari semua orang yang menginjak di atas bumi tersebut, kecuali dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dipeluknya, kemudian dia mengatakan seperti anak kecil memohon kepada ibunya, doakan saya wahai Uwais, doakan saya wahai Uwais, mintakan ampun saya kepada Allah SWT. Itu Umar. Siapa Umar? Yang pahalanya dan amalnya, jasanya memenuhi dunia dengan segala isinya. Jasanya memenuhi dunia dengan segala isinya. Dia minta istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Uwais? Ingin menyembunyikannya juga. Kalau seandainya dia bisa menyembunyikan dirinya sampai kepada bumi yang ketujuh, maka dia akan lakukan. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, engkau Umar bin Khattab, engkau Faruq, engkau yang digelari oleh Rasulullah SAW Faruq. Saya apa? Dan saya pula yang akan mendoakan engkau? Tidak, saya tidak akan mendoakan engkau. Apa kata Umar? Tidak. Akan tetapi berikanlah saya doa kepada Allah Azza wa Jalla. Didoakan oleh Uwais. Istighfar. Diistighfarkan oleh Uwais. Allahumma ighfir li Umar. Ya Allah, ampunkan Umar ya Allah. Maka Umar pun menciumnya dan memeluknya. Kemudian dia pesan kepada gubernur Yaman untuk memperlakukan Uwais dengan baik.
untuk memperlakukan Uwais dengan baik. Semenjak itu terkenallah perkara Uwais, akan tetapi dia hilang. Disebutkan oleh ahli sejarah, semenjak dikenal oleh orang-orang Yaman Uwais, dia lari dengan ibunya karena dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Dia lari, kemudian dia tidak datang-datang lagi. Itu dia orang yang belajar beribadah dalam Allah SWT, doa. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata orang, barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Makanya mudah bagi orang awam di dalam tempat-tempat berdoa bersama mereka jatuh, mereka menangis, mudah. Kenapa? Karena doa adalah paling mudah, awal dari ibadah yang benar, awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya? Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan cari. Akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki Engkau.
yang aku miliki.